dalam kesempatan ini kita ingin membacakan kepada teman-teman dan seluruh salafiyin apa yang telah dinasihatkan oleh syekh kita bersama, Syekhuna Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, dalam audio yang berisi nasihat untuk asatizah dan talabatil ilmi yang beliau sampaikan insyaallah pada tanggal 4 Syawal tahun lalu, yang pada awalnya nasihat ini disampaikan secara tertutup, namun berjalan waktu beliau menimbang dan melihat keadaan yang tidak bersegera dalam mengamalkan nasihat tersebut. Beliau menimbang dan melihat keadaan yang terus berpecah belah salafiyin, tidak mengindahkan prinsip-prinsip yang telah dinasehatkan. Maka beliau meminta untuk disebarkan, dan pada hari itu barulah kita tahu bahwa adanya audio tersebut. Semoga bermanfaat. Yang kemudian audio ini juga dan isi yang ada di dalamnya disepakati bagian daripada 6 poin penting dalam Bayanul Iltizam yang telah beredar dan diketahui bersama. Khususnya pada poin ke-6, bahwa semua berkomitmen untuk mengamalkan nasihat Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, Fabina'an ala ma wajjahahu al-ikhwatu ilayya min qira'ati hawla al-mushkila al-hasilati baina talabatil ilmi wal ikhwati hunaka fi Indonesia. Maka berdasarkan apa yang telah disodorkan oleh ikhwah kepadaku untuk aku membacanya seputar muskilah atau problem dakwah yang terjadi di tengah-tengah para talabatil ilmi dan para ikhwah di Indonesia. Faqad tala'tul awraqa al-mursalata ma'al mudzakkira wal kutayyib alladhi ma'aha. Dan sungguh aku telah menelaah, yakni membaca dengan seksama data-data yang dikirim tersebut kepadaku beserta sebuah muzakkirah atau diktat dan sebuah buku kecil yang dilampirkan bersamanya. Jadi apa yang akan dinasehatkan oleh Syekh berdasarkan apa yang telah diminta kepada beliau untuk membaca dan mengarahkan, memberikan nasihat dan keputusan. Bukan berdasarkan perkiraan atau zon. Bukan pula berdasarkan surat dari kita. Tetapi benar-benar apa yang telah disampaikan kepada beliau dari asatidzah hafizahumullah. Semoga Allah menjaga mereka semua. Setelah itu beliau mengatakan, saya memandang, barakallahu fikum, dari data-data yang sudah saya baca tersebut, annal amra la yatahammal kull hadha asyiqaqa wa hadha alfiraqa alladhi jara bainakum wa tasabbaba fi ishkalin bainal ikhwa wa tullabil ilmi. Bahwa perkara yang terjadi tidak semestinya sampai menyeret kepada perpecahan dan perpisahan, sebagaimana yang telah terjadi di antara kalian ini dan menyebabkan problem di tengah-tengah ikhwah, yakni salafiyin dan para penuntut ilmu. Berarti tidak semua permasalahan yang terjadi, perbedaan pandang yang terjadi antar tullabil ilmi dan antar duat mengharuskan adanya perpecahan dan perselisihan. Ini penting bagi tullabil ilmi.
Karena ini berbahaya. Di antara sunnah jahiliyah adalah berpecah, berpisah, mentahdzir di atas perkara-perkara yang dalam bahasa Syekh Sa'di masail khafiyah. Perkara-perkara yang masih samar hukumnya. Atau furu' khilafiyah. Perkara-perkara cabang dalam urusan agama ini yang masih diperselisihkan hukumnya oleh para ulama. Sebagian menyatakan ini hak, yang sebagian menyatakan batil. Sebagian menyatakan ini boleh, yang sebagian menyatakan tidak boleh. Maka tulabul ilmi dan para duat hendaknya menjadi uqala. Orang-orang yang bisa berpikir jernih. Mengedepankan maslahatud dakwah. Kemudian Syekh Al-Bukhari hafizahullah melanjutkan. Fa'ana usi al-ikhwa haula jami'an min kilal fariqain. Maka aku mewasiatkan kepada seluruh ikhwah dari kedua belah pihak. Awalan, ayyattaqullaha jalla wa ala fi hadhihi da'wah. Hendaknya mereka bertakwa kepada Allah Jalla wa ala terkait dakwah ini. Kalimat ittaqullah, sebuah kalimat yang besar. Semoga Allah jadikan ana dan antum semuanya bagian daripada hamba-hamba Allah yang apabila disebutkan nama Allah atau disebutkan kalimat ittaqullah wajilat qulubuhum. Masuk dari hamba-hamba Allah yang Allah katakan wabashshiril mukhbitin alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, dan beri kabar gembiralah orang-orang al-mukhbitin, orang-orang yang penuh tawadhu kepada Allah dan kepada kebenaran, yaitu orang-orang, siapa al-mukhbitin? Orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya karena takut kepada Allah. Semoga Allah jadikan ana dan antum bagian daripada itu semua, dan Allah mengampuni dosa-dosa ana dan antum semuanya. Ayyuhal ikhwah, semoga Allah jadikan kita bagian daripada mukminin yang Allah sebutkan dalam ayatnya innamal mu'minun idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanyalah orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah bergetar hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah iman mereka, dan mereka adalah orang-orang yang hanya bertawakal kepada Allah. Kalimat ittaqullah, kalimat yang cukup besar. Semoga Allah ampuni ana dan antum semuanya, untuk tidak kemudian Allah golongkan bagian daripada orang-orang al-mufsidin yang menimbulkan kerusakan di muka bumi ini. Yang Allah katakan wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathul 'izzatu bil ism. Apabila dikatakan kepada mereka, dinasehatkan kepada mereka, takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, terus mereka enggak peduli, melakukan dosanya karena dorongan gengsi. Ayyuhal talabah, ayyuhal ikhwah. Kemudian beliau setelah mengatakan ayat taqullah, agar mereka bertakwa kepada Allah terkait dakwah ini. Wala yakunu sababan fi tashwihiha wa tamziqiha wa tafriqiha, dan hendaknya mereka tidak menjadi sebab pencemaran nama baik dakwah. Naam. Perpecahan yang terjadi dengan cara dan metode penanganan seperti yang sekarang ini, dengan munculnya channel-channel fitnah yang mengumbar apa yang mereka anggap sebagai aib yang bisa menjatuhkan nama baik saudaranya, betul-betul telah mencemarkan nama baik dakwah. Cara berselisih yang seperti ini benar-benar telah mengoyak persatuan dakwah ini dan nama baiknya. Ayyuhal ikhwah,
Syekh melanjutkan, perhatikan baik-baik nasihat beliau. Fa ahlus sunnati wal jamaah ahlu istima'in wattifaqin 'alal haqqi. Maka ahlus sunnah itu adalah orang-orang yang selalu mengedepankan persatuan dan kesatuan di atas kebenaran. Mengedepankan persatuan dan kesatuan. Gengsi, buang dulu. Emosi, jangan dimasukkan dalam urusan dakwah. Sakit hati, jangan, wahai saudaraku, mempengaruhi persatuan dalam dakwah ini. Anda tersinggung. Pernah sesekali, 2 kali tersinggung dari saudaramu. Jangan kalian korbankan dakwah ini hanya sebuah ketersinggungan. Kemudian beliau melanjutkan, wa ma ahlul ahwa famin sifatihim mufaraqatul haqq wa mufaraqatu ahlil haqq wa adamul istima'. Sementara pengikut hawa nafsu dari kalangan ahlul bidah, di antara sifat mereka adalah meninggalkan kebenaran. Nah, meninggalkan kebenaran dan memisahkan diri dari ahlul haq. Memisahkan diri dari ahlul haq. Manhum ahlul haq? Ahlus sunnah, as-salafiyun. Orang-orang yang berada di atas kebenaran. Sementara dan juga di antara sifat ahlul ahwa, tidak mau bersatu.